Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bunda Dr. Andes A.A. Saraswati MPD dan juga Ibu Dahlia Rineva Puspitasari SS MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking kelas 5D serta rekan-rekan semua yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kehadirat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat bertemu dan berkumpul kembali pada pertemuan siang hari ini. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin tabiatnya dan sampailah kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan kali ini, saya bersama rekan saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai jenis public speaking monologika pidato. Nah, untuk anggota dari kelompok 6 itu sendiri beranggotakan yang pertama ada Irfa Indraswari dengan NPM 205060138 dan saya sendiri Yolanda Dwi Ferawina dengan NPM 205060155. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Irfa. Kepada Irfa saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfa Indraswari dengan NPM 205060138. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian pidato. Pidato adalah sebuah kegiatan seseorang yang sedang berbicara di depan umum atau disebut juga berorasi yang bertujuan untuk menyatakan pendapatnya kepada pihak berwajib atau memberikan gambaran tentang sesuatu hal yang mempengaruhi pihak lain. Pidato pada umumnya dilakukan oleh seseorang yang sedang memberikan orasi-orasi, pendapat umum, gambaran dan pernyataan mengenai suatu hal atau peristiwa penting dalam kehidupan dan patut untuk diperbincangkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan suatu hal dalam situasi tertentu. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan pidato. Nah, tujuan pidato yang pertama yaitu memberikan informasi. Pada dasarnya, pidato merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi kepada halayak. Informasi tersebut bisa berupa gagasan, ide, atau hal-hal yang dianggap penting. Yang kedua, mempengaruhi pendengar. Salah satu tujuan penting dari pidato adalah agar informasi yang didapatkan oleh pembicara dapat mempengaruhi para pendengarnya dan mau mengikuti gagasan pembicara tanpa adanya paksaan. Lalu yang ketiga yaitu menyenangkan orang lain. Pidato juga memiliki tujuan untuk membuat orang lain senang dan merasa puas dengan apa yang disampaikan oleh pembicara. Adapun 3 tujuan pidato menurut Wianto pada tahun 2001 halaman 43 yang meliputi yang pertama menghibur. Pidato jenis ini biasanya dilakukan dalam acara non-resmi seperti acara ulang tahun atau acara lainnya. Tujuannya supaya suasana pesta yang sedang berlangsung tetap ceria, segar, dan bahagia. Lalu yang kedua memberitahu. Pembicara berusaha untuk menjelaskan dan menyampaikan suatu masalah secara jelas agar pendengar menjadi tahu dan paham. Hal tersebut adalah pembicara menyampaikan sebuah contoh perbandingan, keterangan, dan lain-lain yang semuanya itu sangat mendukung suatu penjelasan yang telah disampaikan. Hal itu dilakukan oleh pembicara agar tujuan dari pidato dapat tercapai, yaitu pendengar menjadi tahu dan memahami apa yang disampaikan. Lalu yang ketiga yaitu pidato bertujuan untuk mengajak. Pembicara berusaha meyakinkan dan mempengaruhi pendengar untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu seperti yang dikehendakinya oleh pembicara. Nah, ada juga tujuan menurut Yanuarita pada tahun 2012 halaman 20 ada 7 tujuan pidato yaitu informatif. Jadi pidato ini bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada pendengar
atau memberikan sesuatu yang menarik untuk audiens. Lalu yang persuasif yaitu usaha untuk mendorong atau mengajak, meyakinkan audiens untuk melakukan sesuatu hal. Lalu yang ketiga yaitu argumentatif. Pidato argumentatif ini bertujuan untuk meyakinkan audiens yang berusaha untuk meyakinkan para pendengar mengenai apa yang tengah diungkapkan oleh pembicara. Lalu yang keempat deskriptif. Pidato bertujuan untuk melukiskan atau peristiwa yang saat ini sedang terjadi. Lalu yang kelima rekreatif, bertujuan untuk mengembirakan atau menghibur para pendengar atau yang hadirin yang telah hadir. Lalu yang keenam edukatif, yaitu untuk menekankan nilai-nilai edukatif yang mendidik. Lalu yang ketujuh entertain, yang bertujuan untuk memberikan penyegaran kepada para pendengar yang sifatnya lebih santai. Baik, materi yang selanjutnya yaitu ciri-ciri pidato yang baik. Menurut Hendrikus pada tahun 2015, halaman 51-54, ada 9 hal yang mencirikan bahwa pidato itu baik. Yang pertama yaitu pidato yang saklik. Pidato yang saklik apabila memiliki objektivitas dan unsur-unsur yang mengandung kebenaran. Saklik juga berarti adanya hubungan yang serasi antara isi pidato dan formulasinya sehingga indah kedengarannya, tetapi bukan berarti dihiasi dengan gaya bahasa yang berlebih-lebihan. Lalu yang kedua, pidato yang jelas. Ketentuan sejak zaman dulu menyatakan bahwa pembicara harus mengungkapkan pikirannya sedemikian rupa, sehingga isi kalimat yang disampaikan juga dapat dimengerti oleh pendengarnya atau oleh audiens. Lalu yang ketiga, pidato yang hidup. Sebuah pidato yang baik harus hidup. Untuk menghidupkan pidato dapat dipergunakan gambar, cerita pendek, atau kejadian-kejadian yang relevan, sehingga memancing perhatian pendengar. Pidato yang hidup dan menarik pada umumnya diawali dengan ilustrasi, sesudah itu ditampilkan pengertian-pengertian abstrak atau definisi. Selanjutnya yaitu pidato yang memiliki tujuan. Setiap pidato harus memiliki tujuan, yaitu apa yang mau dicapai. Tujuan ini harus dirumuskan dalam 1-2 pikiran pokok. Dalam menyampaikan pidato, tujuan yang disampaikannya harus disampaikan dengan baik atau bisa diulang pada saat menyampaikan pidato, agar setiap orang yang mendengarkan bisa memahami apa yang disampaikan oleh orator. Yang selanjutnya yaitu pidato yang memiliki klimaks. Seseorang pembicara harus bisa menggunakan gaya bahasa yang klimaks dalam menyampaikan suatu kejadian agar pendengar merasa ingin tahu tentang apa yang sedang dibicarakannya. Lalu yang keenam yaitu pidato memiliki pengulangan atau redundansi. Pengulangan atau redundansi itu sangat penting dalam menyampaikan pidato. Ada baiknya orator melakukan pengulangan pada pokok-pokok pidato yang penting bagi pendengar, agar pokok pidato yang disampaikan tidak langsung dilupakan oleh pendengar. Suatu pengulangan yang disampaikan akan memberikan hal besar dalam ingatan para pendengar. Selanjutnya yaitu pidato yang berisi hal-hal yang mengejutkan. Hal-hal yang mengejutkan ini bisa menarik perhatian setiap pendengar yang dimana dapat membuat pendengar tertarik untuk mendengarkan isi pidato yang disampaikannya. Lalu yang selanjutnya yaitu pidato yang mengandung humor. Hal ini bertujuan agar pendengar tidak merasa bosan dalam mendengarkan pidato dan pendengar pun akan merasa terhibur dengan pidato yang disampaikan. Selanjutnya, pidato yang dibatasi. Nah, pidato yang dibatasi ini, pembicara harus bisa membatasi masalah yang akan disampaikan dalam berpidato, supaya isi pidato tidak terlalu panjang dan pendengar tidak merasa bosan mendengarkannya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis pidato.
Berdasarkan cara penyampaiannya, ada 4 jenis pidato yang bisa kamu praktikkan dan pelajari, yaitu yang pertama pidato impromptu. Impromptu itu adalah pidato yang dilakukan secara spontan dan juga tiba-tiba. Biasanya pidato ini dilakukan apabila sang orator mendadak diminta untuk berbicara tanpa adanya persiapan sama sekali. Nah, kelebihan dari pidato impromptu ini bisa mengungkapkan gagasan dan pendapatnya secara spontan sehingga suasananya bisa lebih hidup. Namun ada kekurangannya pada pidato impromptu ini, yaitu orator bisa saja menyampaikan gagasan yang terkesan mentah karena tidak adanya riset sebagai persiapannya. Selanjutnya yaitu pidato manuskrip. Jenis ini biasanya disebut juga dengan pidato naskah karena pembicara menyampaikan sesuai dengan naskah yang sudah disusun dari awal sampai akhir. Keuntungan dari pidato manuskrip ini adalah kata-kata dapat dipilih sebaik-baiknya sehingga dapat menyampaikan arti yang tepat dan pernyataan yang gamblang. Pernyataannya dapat dihemat karena manuskrip dapat disusun kembali. Kepasihan bicara dapat dicapai karena kata-katanya sudah disiapkan. Nah, kekurangan dari pidato manuskrip ini, yang pertama, komunikasi pendengar akan berkurang karena pembicara tidak berbicara langsung kepada mereka. Nah, yang kedua, pembicara tidak dapat melihat pendengar dengan baik, sehingga akan kehilangan gerak dan bersifat kaku. Umpan balik dari pendengar tidak dapat mengubah, memperpendek, atau memperpanjang pesan. Nah, agar dapat menghindari dari berbagai kelemahan dari pidato manuskrip, maka perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, susunlah terlebih dahulu garis-garis besarnya dan siapkan bahan-bahannya. Tuliskanlah manuskrip seolah-olah Anda berbicara, harus menggunakan gaya percakapan yang lebih informal dan juga langsung. Yang ketiga, bacalah naskah itu berkali-kali sambil membayangkan pendengar. Lalu yang terakhir, siapkan manuskrip dengan ketikan yang benar, 3 spasi dan batas pinggir yang luas. Selanjutnya yaitu pidato memoriter. Seperti istilahnya, jenis pidato memoriter ini mengandalkan ingatan sang orator untuk menyampaikan gagasannya. Nah, kelebihan dari pidato memoriter ini adalah gestur tangan yang bisa disesuaikan dengan isi pidato sehingga bisa mempertegas isi pidato yang dibicarakan. Kekurangan dari pidato memoriter ini terkesan tampak kaku dan datar karena orator tidak menarik perhatian hadirin. Yang terakhir yaitu pidato ekstemporer. Pidato ini dianggap sebagai jenis pidato terbaik karena fleksibilitasnya, karena operator atau pembicaranya ini sudah berpengalaman dan juga mahir dalam berpidato. Kelebihan dari pidato ekstemporer yaitu pesannya yang fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kekurangannya yaitu hanya satu, yaitu memerlukan latihan yang cukup lama karena biasanya pada pidato ini keluar dari garis besar yang sudah disusun. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nah, untuk materi yang selanjutnya mengenai skema pidato akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu adanya tujuan skema pidato. Sebuah pidato tentu saja harus disusun dengan sebaik mungkin, sebagaimana kita dalam mengolah suatu karya seni. Weller, salah satu ahli, mengatakan bahwasannya satu onggokan besar batu belum bisa disebut rumah. Nah, untuk membangun rumah tersebut dibutuhkan perencanaan, konstruksi, sistematisasi, statistik, dan juga logik. Setiap pejabat atau pembicara mempunyai posisi tertentu di dalam menyampaikan suatu pidato yang dimana sangat dianjurkan agar jangan pernah berbicara bebas tanpa persiapan, tetapi harus berbicara dengan menggunakan skema tertentu atau dengan kata-kata kunci. Hal ini akan mereduksi rasa takut dan juga rasa cemas karena konsentrasi yang terlalu tinggi. Jadi, suatu pidato yang baik dan juga berbobot harus memiliki skema dan juga struktur tertentu.
Adapun macam-macam skema pidato, yang pertama yaitu skema 5 kalimat. Skema 5 kalimat ini dikembangkan oleh Edrach dan H. Geisner yang dimana bertolak dari satu pertanyaan, satu kalimat, dan juga satu pikiran. Nah, pikiran awal inilah yang dapat mendorong pembicara maupun pendengar untuk berpikir lebih lanjut. Mengapa kita bisa menggunakan skema 5 kalimat ini? Nah, penggunaan angka 5 ini berdasarkan pengalaman bahwasannya manusia memiliki 5 jari. Sejak zaman Yunani kuno, ilmu retorika sesudah Aristoteles mempergunakan angka 5 ini sebagai prinsip dalam berdebat. Skema 5 kalimat ini dapat dipergunakan di dalam sidang-sidang atau konferensi, yang dimana seseorang harus mengemukakan pendapatnya atau kalau harus memberikan pembuktian dan juga argumentasi. Yang kedua yaitu skema 5W. Sebagai satu konstruksi dasar dan juga garis besar dapat dipergunakan 5 pertanyaan. Jawaban atas 5 pertanyaan ini dapat memberikan bahan-bahan penting untuk menyusun pidato. 5W ini terdiri dari what, where, was, who, dan when. Yang ketiga yaitu skema menurut Aptonius. Ahli pidato Aptonius ini dari Yunani yang dimana hidup pada abad ketiga Masehi mengemukakan bahwa satu skema pidato ini terdiri dari tema pidato, penjelasan, pendasaran, pikiran dan pendapat yang berlawanan, perbandingan, contoh, pembuktian, dan juga penutup. Yang terakhir yaitu skema 3 bagian atau model skema Cicero. Menurut skema ini, pidato dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang dimana berisikan ucapan salam, pembukaan, titik tolak, dan penghantar ke dalam tema yang akan dibicarakan. Yang kedua yaitu bagian utama atau isi pidato, yang dimana menjelaskan mengenai masalah yang sebenarnya yang dilihat dalam 3 perspektif, masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Yang ketiga yaitu penutup. Pada bagian ini berisikan mengenai rangkuman, permintaan atau permohonan, tuntutan, tindakan yang harus dijalankan, pelaksanaan, harapan, dan lain sebagainya. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai teknik mempersiapkan pidato. Yang pertama yaitu memilih topik dan tujuan. Tentu saja sebelum kita berpidato, alangkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang akan kita sampaikan dan apa yang kita harapkan dari halayak yang kita tuju. Yang kedua yaitu sumber-sumber topik. Dikutip dari Jalaluddin Rahmat bahwasannya menyusun sistematika sumber topik dapat menggunakan yang pertama pengalaman pribadi yang biasanya berisikan mengenai perjalanan atau tempat yang pernah dikunjungi dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu membahas mengenai hobi dan juga keterampilan yang dimana biasanya berisikan mengenai cara melakukan sesuatu dan cara mengerjakan sesuatu. Yang ketiga yaitu dapat dilihat dari kejadian khusus seperti perayaan atau peringatan atau peristiwa yang erat kaitannya dengan suatu peringatan. Lalu yang terakhir yaitu minat halayak yang dimana biasanya membahas mengenai pekerjaan, hobi, rumah tangga, pengembangan diri, kesehatan dan penampilan, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu kita harus bisa memilih kriteria topik yang baik. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, topik harus sesuai dengan latar belakang pengetahuan pembicara. Yang kedua, topik harus menarik minat dan bakat. Yang ketiga, topik harus menarik minat pendengar maupun pembicara. Yang keempat, topik harus sesuai dengan pengetahuan si pendengar. Lalu, yang keempat yaitu merumuskan judul. Nah, dalam merumuskan judul, memiliki kaitan yang sangat erat terhadap topik. Bila topik mengenai pokok bahasan yang akan diulas, maka judul adalah nama yang akan diberikan untuk pokok bahasan ini. Adapun, judul yang baik memiliki 3 syarat. Apa saja? Yang pertama yaitu harus relevan, provokatif, dan juga singkat.
Yang selanjutnya yaitu menentukan tujuan. Ada dua macam tujuan, yaitu ada tujuan umum dan juga tujuan khusus. Tujuan umum pidato biasanya dirumuskan ke dalam 3 hal, yaitu memberitahukan atau informatif, mempengaruhi atau persuasif, dan menghibur yaitu rekreatif. Sedangkan di dalam tujuan khusus dalam sebuah pidato, biasanya tujuannya dapat dijabarkan dari tujuan umum. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan bahasan. Nah, bila topik yang baik sudah ditemukan, maka kita sebagai pembicara memerlukan keterangan untuk menunjang topik tersebut. Adapun 6 kelompok pengembangan bahasan. Yang pertama yaitu mengenai penjelasan, yang kedua disertai dengan contoh, yang ketiga menggunakan analogi, yang keempat menggunakan testimoni, yang kelima menggunakan statistik, dan yang terakhir yaitu mengenai pengulangan. Nah, dari penjelasan materi yang telah dipaparkan tadi dapat diambil benang merah bahwasannya pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan suatu hal di dalam situasi tertentu. Pidato ini memiliki tujuan yaitu untuk memberikan informasi yang dimana telah disampaikan oleh pembicara agar informasi yang disampaikannya itu dapat mempengaruhi pendengarnya. Selain itu juga tujuan pidato yaitu untuk membuat orang lain merasa senang. Adapun ciri pidato yang baik yaitu pidato harus saklik, jelas, dapat menghidupkan suasana, memiliki tujuan, klimaks, serta berisi kalimat pengulangan. Sebuah pidato tentunya harus disusun dengan sebaik mungkin, sebagaimana di dalam mengolah suatu seni. Adapun macam-macam skema pidato diantaranya yaitu skema 5 kalimat, skema 5W, skema deduktif, dan skema 3 bagian. Adapun beberapa teknik di dalam mempersiapkan sebuah pidato yaitu yang pertama, kita harus bisa memilih sebuah topik beserta tujuannya. Kita harus bisa menentukan sumber topik pidatonya, memilih kriteria topik yang benar, merumuskan judul, menentukan tujuan, dan juga harus dapat mengembangkan suatu bahasan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila selama presentasi terdapat kesalahan dan juga kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.